Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pertemuan kita setelah membahas kondisi sejarah kebudayaan Islam yang ada di Makkah pada masa sebelum Nabi atau masa sebelum masuknya Islam, ke yang kedua yaitu misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Jadi misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Makkah ini kita ambil poin yang pertama itu berada di latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi ya dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah? Kemudian yang kedua itu adalah tujuan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, dan dilanjutkan dengan respon orang-orang Makkah, respon orang-orang Makkah, masyarakat Makkah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjun ke Makkah dan berdakwah di Makkah. Nanti responnya seperti apa? Dan yang terakhir itu adalah tantangan dan juga rintangan, tantangan dan rintangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Makkah. Dan ini akan berbeda dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah nanti di Madinah. Maka kita yang pertama akan membahas dulu yang pertama, latar belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah. Kenapa? Latar belakangnya ini adalah memang perintah dari Allah. Ini juga memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang atau yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, kan gitu. Jadi wahai orang yang berselimut, yang kedinginan pada waktu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang kedinginan, pulang bilang kepada Siti Khadijah, ya Siti Khadijah, zammiluni. Beliau berkata kepada Siti Khadijah, selimuti aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad seperti orang yang kedinginan. Maka dari itu di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Berdirilah dan berdakwahlah kamu, kan begitu. Maka ini latar belakang yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW berdakwah, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kepada siapa? Kepada keluarga. Yang pertama kepada keluarga, dan yang kedua ini kepada kerabatnya Nabi Muhammad SAW ketika berada di Makkah. Maka di sana nanti ada yang namanya rumah dengan nama Darul Khayzuran, yaitu rumah atau yang rumah yang dihuni atau rumah yang dimiliki oleh sahabat Arqam atau Darul Arqam. Itu nanti juga disebut sebagai Darul Khayzuran, yang itu digunakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai dakwah, tempat berdakwah Nabi Muhammad SAW setelah Nabi melakukan dakwah nanti secara terang-terangan. Yang selanjutnya adalah tujuan Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Makkah. Itu adalah mengembalikan orang-orang yang ada di sana, orang-orang jahiliyah yang ada di sana, dengan keadaan yang seperti saya jelaskan tadi, masa Nabi Muhammad SAW atau masa sebelum Nabi Muhammad SAW atau sebelum masuknya Islam, dengan masa yang masih seperti itu. Orang perempuan yang dikubur hidup-hidup ketika lahir itu masih biasa seperti yang ada pada masa dulu. Maka Nabi Muhammad tujuannya dakwah itu adalah merubah
kondisi-kondisi yang seperti saya jelaskan tadi, riba masih juga banyak di sana. Ya, memerdekakan perempuan itu juga misi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, poin yang ketiga itu adalah respon. Ya, respon masyarakat kota Makkah ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di sana. Yang pertama pasti menentang, karena itu atau Nabi Muhammad SAW membawa ajaran baru yang ada di kota Makkah. Otomatis masyarakat yang ada di sana itu menentang dan menolaknya, bahkan sampai ada yang menyiksa orang-orang yang mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang perlu sedikit kita garis bawahi, kondisi masyarakat atau respon masyarakat yang ada di sana kepada Nabi Muhammad itu tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad SAW, karena pamannya Nabi Muhammad SAW itu adalah lurah, kepala desa, ya, kepala desa yang ada di sana. Maka ketika ada orang yang mau berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, dia sungkan dengan Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia tidak enak, sungkan kepada pamannya Nabi Muhammad SAW. Karena ketika ada orang yang tidak sepakat atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad, dia mesti curhat ke Abu Thalib untuk disampaikan ke Nabi Muhammad, karena dia tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Thalib ini juga termasuk basyariahnya Nabi Muhammad SAW, orang yang mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Selain Siti Khadijah itu dia basyariah Nabi Muhammad dari segi harta. Semua harta dia kan kaya, jadi harta semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Yang kedua, basyariahnya Nabi Muhammad SAW ini adalah Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad bisa berdakwah di Makkah. Ini karena juga Abu Thalib sebagai kepala desa di sana. Jadi Abu Thalib tidak berani ketika mau ngapa-ngapain Nabi Muhammad itu tidak berani. Ini adalah respon orang masyarakat Makkah yang ada di sana. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya itu adalah, atau yang poin keempat adalah tantangan dan rintangan. Tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW semasa berdakwah di Makkah sangat banyak sekali. Yang pertama, hinaan, ya, siksaan, cacian, makian yang dihadapi Nabi Muhammad ketika berada di berdakwah di Makkah itu sangat banyak sekali. Apalagi tantangan ini juga masuk kepada keluarga, ya, masuk kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Siapa keluarganya? Bani Hashim, ya. Jadi keluarga Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim, juga menerima imbasnya dari dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana dia diasingkan ke lembah yang paling dalam, yang jarang sekali dijamah oleh seseorang, dan dia tidak boleh bertemu dengan masyarakat yang ada di Makkah pada waktu itu. Jadi tantangan dan rintangan dakwah Nabi Muhammad ketika berada di sana itu sangat banyak sekali, ya, ketika berada di kota Makkah. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini kita tambah satu, yaitu modal dakwah. Modal dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sangat banyak sekali. Jadi modal dakwah ini perlu kita juga terapkan, ya, pada era atau zaman sekarang, ya. Modal dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu, bahkan orang-orang masih memberikan siksaan, celaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad bermodalkan dakwah yang pertama itu adalah sabar, gigih, ulet, ya, memiliki kecerdasan. Dan yang kedua itu, yang selanjutnya itu adalah Nabi Muhammad SAW selalu memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Dan yang selanjutnya itu adalah kesetaraan derajat juga, ya. Jadi tidak membeda-bedakan yang ini baik, yang ini buruk, yang sana buruk, yang sini baik, tidak.
tetapi kita bisa menilai sendiri mana yang baik, mana yang buruk, dan tidak menyampaikan itu di muka umum. Maka itu modal dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di Makkah, dan itu sangat mungkin sekali kita laksanakan atau kita lakukan pada saat sekarang. Karena pada saat dulu Nabi Muhammad, masyarakat jahiliyah atau masyarakat Makkah itu masih seperti itu, ya. Sekarang kita sudah enak berdakwah sesama muslim, berdakwah sesama kita-kita yang ada seagama, seakidah dan lain sebagainya. Pada zaman dulu masa jahiliyah ini belum seagama dengan Nabi Muhammad, masih Nabi Muhammad nol, masih masyarakat masih nol, masih Nabi Muhammad nyemplung ke sana, masuk ke sana, dan belum sama akidahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan masa Nabi Muhammad SAW di Makkah, ya. Pola dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika berada di Makkah. Yang pertama sudah pasti tadi kita sampaikan di atas tadi, Syria, ya. Sembunyi-sembunyi, ya. Jadi masih sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW melakukan atau melakukan pola dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di sana dengan pola Syria, sembunyi-sembunyi kepada kerabat, kepada keluarga, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sudah melakukan juga pola dakwah di sana secara jahriyah, ya. Secara jahriyah, yang mana Nabi Muhammad pernah datang ke istana juga, ya. Setelah keluarga Nabi Muhammad atau Bani Hashim, ya. Setelah Bani Hashim ini diisolir, ya. Diisolir selama 2 tahun di lembah yang tadi sudah saya katakan di awal, ya. Tantangan dan rintangan keluarga Bani Hashim ini diisolir selama 2 tahun di lembah. Kemudian pada waktu itu Bani Hashim ini melakukan hijrah ke Habsyi, ya, melakukan hijrah ke Habsyi, Habasyah, ya, pada tahun 620 Masehi. Nah, pada waktu itu ada raja kerajaan Kinanah, ya, kerajaan Kinanah yang datang ke Makkah, ya, yang datang ke Mekah dengan tujuan untuk mengunjungi Ka'bah, begitu. Jadi ada kerajaan Kinanah yang datang ke Makkah, ya, pembesar-pembesar dan penguasa-penguasa dari Yathrib, dari Madinah. Mereka datang ke Makkah, ya, untuk mengunjungi Ka'bah. Dan pada waktu itu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan mereka, dan Nabi Muhammad mengajarkan ajaran Islam kepada orang-orang orang-orang pengikut Kinanah tadi yang datang dari Yathrib, Madinah ke Makkah tadi, ajaran Islam. Kemudian di sana terjadi perjanjian yang ini bertempat di Aqabah, ya. Kemudian dari sinilah terjadi yang namanya perjanjian Aqabah yang pertama, ya. Perjanjian Aqabah yang pertama. Apa itu perjanjian Aqabah yang pertama? Di sini juga perjanjian Aqabah yang pertama itu termasuk juga baiat orang-orang yang datang dari Madinah tadi untuk mengikuti Nabi masuk ke dalam ajaran agama Islam. Kemudian orang-orang Kinanah ini tadi, atau orang-orang dari penguasa dan masyarakat Kinanah dari Yathrib, Madinah tadi, dipulangkan Nabi SAW ke Yathrib, ke Madinah untuk mengajarkan Islam di Madinah. Selang beberapa tahun, pada tahun 621 Masehi, ini orang-orang yang dari Yathrib tadi, dari Kinanah tadi, itu kembali lagi ke Mekah, ya, kembali lagi ke Mekah. Apa? Dia meminta Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke Madinah atau hijrah ke Madinah untuk ngajari orang-orang ajaran Islam yang berada di kota Yathrib di Madinah.
Tapi pada waktu itu Nabi Muhammad SAW masih belum memberikan hati untuk mau pergi ke Madinah, ke Yathrib Madinah. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW akhirnya memutuskan bahwa beliau mau untuk hijrah ke Madinah atau berpindah ke Madinah untuk ngajari orang-orang tentang ajaran Islam yang ada di Madinah pada tahun 622 Masehi. Maka pada tahun 622 Masehi ini dinamakan sebagai Amul Huzni. Ya. Apa itu Amul Huzni? Amul Huzni adalah tahun kesedihan. Mengapa tahun kesedihan? Karena pada tahun 622 Nabi Muhammad SAW meninggalkan Makkah untuk hijrah ke Madinah. Pada waktu itu dinamakan sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan yang dirasakan oleh orang-orang masyarakat Makkah yang sudah yang sudah mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada tahun 622 Masehi Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah yang berada di kota Yathrib, Madinah. Oke teman-teman, kita sudah membahas sejarah kebudayaan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW tahun 572 Masehi sampai 622 Masehi berada di Makkah. Sisanya 622 sampai 632 Masehi nanti berada di Madinah. Maka nanti selanjutnya kita akan membahas masa sejarah kebudayaan Islam Nabi Muhammad SAW, perjuangan, dakwah dan lain sebagainya ketika berada di Madinah pada episode atau pertemuan berikutnya. Ada kesalahan, kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.